Ini saya mau tanya tentang konsep dan gagasan karya saya ya Pak ya, yang mengangkat tentang kecanduan gadget pada anak. Jadi bagaimana pendapat Bapak mengenai pengangkatan isu sosial khususnya kecanduan gadget pada anak dalam karya seni lukis? Oke, ini buat saya tema ini cukup menarik ya. Artinya tema ini yang kekinian, tema-tema yang saat ini sedang menjadi sorotan dari berbagai pihak ya, terutama bagi para pendidik tentunya ya. Apa yang terjadi saat ini dengan anak-anak itu memang di satu sisi kita tidak bisa mengelak ya bahwa mereka hidup di era teknologi, ya kan ya. Mereka hidup di era di mana dunia itu di tangan mereka dengan alat yang namanya HP, gadget itu. Dan itu bagian dari pertumbuhan antara mereka dengan teknologi itu yang saya bilang tadi. Agak sulit memang dipisahkan gitu. Nah, namun tentu pasti ada ekses ya, ada dampak positifnya juga ada, ya negatifnya tentu ada. Nah, dampak positifnya ya anak itu tidak ketinggalan terhadap teknologi, ya kan? Teknologi kekinian, bahkan teknologi yang ke depan dia bisa mengikuti itu. Tapi dampak negatifnya adalah ketika anak itu sudah sangat terpengaruh dan tidak terkontrol. Nah, ini yang bahaya. Tidak terkontrol, ya kan? Anak sudah kehilangan jati dirinya, anak sudah kehilangan waktunya, anak sudah kehilangan dunia mainnya, anak sudah kehilangan pergaulan mereka gitu. Bahkan sekarang ada satu lagi tantangan sebenarnya, bukan hanya HP, sepeda listrik. Oh iya benar. Gitu kan sepeda ya. listrik ya. Di HP udah, itu tantangan pertama tuh. Ya. Di sepeda listrik. Sepeda listrik ini tadinya dia goes bareng-bareng sama temennya, di situ mereka bergembira, olahraga, bersenang-senang bersama. Ketika dia udah pakai sepeda listrik, dia tinggal temannya. Dan pergaulannya semakin jauh. Benar. Semakin jauh. Artinya anak ketika sudah main terlalu jauh dari tempat dia berada, balik itu dia akan membawa budaya baru masuk ke lingkungannya, ya kan? Itu dampak negatifnya. Nah itu tantangan sekarang. Nah, kembali ke masalah gadget. Memang sebagai seniman ya kita harus peka ya juga ya. Kita juga harus berani mengangkat tema-tema seperti ini agar supaya ini masalah sosial, agar supaya kita bisa menyentuh untuk semua kalangan sebetulnya. Kita tidak menghakimi, tapi kita menyampaikan dengan karya kita bahwa ini loh dampak negatif dari gadget ini. Di samping dampak positifnya anak mengenal dengan teknologi, tapi negatifnya anak kehilangan jati dirinya, anak kehilangan waktunya, bahkan untuk belajar sudah enggak, bahkan untuk bermain sudah enggak, bahkan makan pun ya kan sudah enggak mau karena apa? Kecanduan gadget. Saya punya pengalaman ketika di satu desa ajak anak-anak berkarya. Yang lain mau, yang satu nggak mau karena yang dua itu main game aja gitu. Ya saya nggak bisa maksa gitu kan. Harusnya kan di situ ada orang tuanya yang ini. Ya itu tadi perlu kontrol semua, perlu kontrol. Bahkan di beberapa negara itu sudah mulai mereka membuat peraturan anak itu umur 15 tahun tidak boleh menggunakan HP gitu. Ya benar. Karena kembali ke tema kamu buat saya cukup menarik karena ini tema yang kekinian. Sejauh mana isu personal dapat menjadi dasar yang kuat dalam penciptaan karya seni lukis? Ya, saya kira gini. Sebagai ini ya, kita harus, saya bilang tadi kan ya, kita harus melihat persoalan sosial itu. Ada seniman yang mengangkat tema-tema misalkan kemiskinan, ya, penderitaan rakyat dan sebagainya, itu kan soal masalah sosial ya. Nah,
masalah sosial yang real nyata di sekitar kita itu nampak itu ya tadi itu pengaruh gadget Gadget. terhadap anak. Dan sebagai profesional pelukis itu harus diangkat karena ini permasalahan yang memang harus digaungkan terus agar supaya tadi saya bilang menimbulkan kesadaran baru bahwa bukan hanya peran tanggung jawab sekolah, bukan peran tanggung jawab dinas pendidikan, tetapi lingkungan, utamanya di rumah. Nah, dengan karya seni ini kan kita menyuarakan itu gitu. Nah, ada yang menyuarakan dengan misalkan dengan musik, dengan ilustrasi, dengan lukis, dengan desain dan macam-macam, ya kan? Nah, kita sebagai pelukis ya kita ungkapkan dengan karya kita gitu. Saya kira gitu. Oke, ini selanjutnya yang ketiga kita nggak terlalu banyak sih ya. Paling 10 ya Pak, sekitar 10 nih. Saya mau tanya lagi, bagaimana posisi seni lukis sebagai media refleksi terhadap fenomena, kan tadi kita udah ngomongin tentang fenomena ya, tentang isu-isu itu. Sekarang bagaimana posisinya seni lukis sebagai media refleksi terhadap fenomena sosial di era digital ini? Ya, saya kira gini, antara digital dengan seni lukis itu sebenarnya sama-sama punya peran gitu kan ya. Satu berperan dengan perangkat teknologi, teknologi. Memang dia lebih cepat, ya kan? Lebih cepat. Tapi sebenarnya dengan melukis itu juga nggak kalah cepat sebenarnya, ya, nggak kalah cepat. Sekarang ketika kita ungkapkan dengan karya seni lukis, kita bisa langsung mempublikasikan kan? Benar. Ya tuh, saya tunggu lagi harus pameran iya, lama itu lama. Sekarang udah sering. Tapi dengan teknologi yang ada kita bisa. Bahkan saya pernah pameran tunggal secara digital kan bisa. Gitu. Nah kembali lukisan itu bisa menjadi satu media refleksi ya buat masyarakat bahwa kita ungkapkan dengan karya kita bahwa lukisan itu bisa menjadi renungan buat mereka bahwa ini loh yang terjadi. Kadang-kadang mereka juga nggak dengan berita atau video atau film mereka nggak mudah itu kan ya. Tapi mungkin dengan lukisan itu akan lebih memahami itu. Jadi kan masyarakat, apalagi masyarakat sekarang kan masyarakat yang dalam tanda kutip nggak buta-buta banget dengan karya seni lukis sebenarnya. Cuma mereka kurang disajikan, gitu. Kurang disajikan. Ada disajikan karya seni lukis di ruang pameran yang eksklusif, sehingga banyak masyarakat yang tidak sempat ke sana atau tidak melihat ke sana. Nah ini peran seniman. Makanya saya bilang, ayo seniman-seniman itu berkarya, jangan tunggu pameran di tempat-tempat yang ber-AC atau masuk ke masyarakat gitu. Masuk ke desa-desa, misalkan pameran di RT, RW, itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengajak masyarakat untuk merefleksikan fenomena yang terjadi sekarang ini gitu. Karena mungkin mereka nggak ngerti gitu, dengan karya kita mereka bisa tergugah untuk ini gitu. Bahkan anak-anaknya pun juga nanti akan melihat kan. Nah itu. Dan ketika kita pamerkan di masyarakat ya itu kan langsung ke mereka melihat mereka ini. Kalau misalkan kita harus misalkan nunggu pameran di gedung di ini ya masyarakat nggak akan lihat gitu. Nah, itulah ya sebabnya saya pribadi juga saya ngajak yuk seniman tuh mau pameran ya di lingkungan masyarakat aja di RT RW supaya itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, kita langsung menyentuh mereka gitu. Kalau enggak ya mereka nggak akan melihat itu gitu. Los aja gitu ya. Paling yang nonton juga yang paham seni kalau yang di galeri bukan ya. Hanya paham seni tapi kalau di galeri orang tertentu. Iya benar. Gitu. Nggak semua ya kalau masyarakat kan langsung. Di masyarakat saya misalkan gini, ini pengalaman ya. Saya diundang oleh teman di Tanjung Priok. Dia adakan pementasan teater, pantomim, puisi dan segala macam. Terus saya diundang untuk mengajar anak-anak juga pameran. Saya disiapkan ruang pamer di dalam.
tapi saya maunya di jendela gitu. Kayak kelihatan. Iya, samping kelihatan bisa langsung masyarakat bisa langsung berinteraksi dengan karya itu gitu. Dan saya ada di situ, jadi ketika mereka ingin bertanya, saya langsung menjelaskan gitu. Jadi kita langsung berinteraksi. Kalau saya masuk di dalam, itu mereka akan semacam terbatas ruangnya gitu. Menjadi eksklusif dan mereka merasa sungkan untuk masuk gitu. Jadi itu, pameran di lingkungan masyarakat itu menarik sekali. Lebih ini ya, lebih langsung terjun Langsung. ya. Kalau Bapak biasanya pernah bikin tentang isu-isu itu, isu-isu masyarakat itu, Ya, fenomena kan apa yang pernah dibuat? Karya-karya saya itu kan sebenarnya berbicara tentang masyarakat. Masyarakat sih ya, iya kan? ya. Misalkan ada masyarakat nelayan, masyarakat pedagang kecil, ini bermain layangan, ditinggal oleh teman-temannya. Dia main akhirnya ditinggal karena apa? Karena ingin dia udah masih asik dengan layangan, tapi teman-temannya udah pulang. Mau main game atau apa? Oh gitu. Iya. Terus ada tentang pemancingan tuh, ada anak-anak yang lagi main sepeda, ada banyak tentang pemulung dengan anaknya terus segala macam. Jadi itu tentang persoalan masyarakat. Yang di belakang ini tentang anak dan bapaknya ya. Bapaknya Pak nelayan. Nelayan. Gitu. Nah, jadi kan di masyarakat itu kan sebenarnya gini, anaknya itu ikut bapaknya, sebenarnya bapaknya itu punya tujuan kan tadi kan, agar supaya apa anak itu mengerti tentang apa yang lingkungan kehidupan orang tuanya dan dia jauh dari jet-jet itu gitu. Cuma ya di kota-kota ini yang repot gitu. Kalau saya lihat di kampung-kampung banyak anak yang masih main. Diajak. Tapi nggak semua juga, tapi ada juga beberapa titik desa yang saya kunjungi malah anak itu ya sudah kehilangan dunia lainnya. Selain lahannya juga nggak ada, juga akhirnya kemana? HP. Maka banyak sekali orang tua bilang ke saya, Pak, saya kemarin ke Subang misalkan, saya kemarin dari Subang ke Indramayu. Di Indramayu itu ibunya bilang, Pak, tolong Pak sering-sering ke sini Pak, supaya anak-anak kita itu nggak banyak main HP gitu. Itu loh di Indramayu, di kampung gitu. Karena emang itu jadi keresahan orang tua ya. Kenapa? Biar ada kegiatan. Karena memang itu tadi dampak negatifnya juga nggak sedikit gitu. Iya. Positifnya ada ya, dan negatifnya juga sedikit. Banyakan negatifnya kayaknya ya. Banyak negatifnya. Karena anak kehilangan waktu. Kehilangan waktu berinteraksi dengan masyarakatnya, teman-temannya, ya betul. Belajar, bahkan sholat, bahkan kehilangan waktu bercengkrama dengan orang tua aja dan sebagainya. Sehingga apa? Mereka jadi asing dengan lingkungannya. Gitu. Jadi saya hampir setiap titik desa itu, Pak, tolong Pak sering-sering gitu. Karena mungkin nggak digunakan kecuali iya benar. Iya. Ya tadi saya di awal saya bilang kita nggak bisa menyalahkan juga buat anak-anak, tapi apa? Bagaimana kita bisa mengisi ruang-ruang anak-anak itu? Tapi kalau nggak diisi, dan mereka akan apa? Mereka handphone. Kehilangan ruang, dan akhirnya mereka larinya ke HP, dan itu menjadi kasihkan gitu tadi. Iya, kasihkan main HP. Ya emang sekarang juga. Kebetulan kan saya juga ngajar les anak kan ya. Jadi anak-anak jadi ada Jadi anak-anak jadi ada kegiatan ngegambar-gambar gitu. Banyak yang pada ikut kan kayak gitu. Bahkan nih, ada satu sekolah, kepala sekolahnya ngomong ke saya, itu di atas gunung tuh. Pak, sering-sering tuh kesini Pak, ngajarin anak-anak kami. Dia seperti matanya berkaca-kaca gitu. Tolong Pak sering-sering kesini supaya anak-anak diajarin. Sebenarnya bukan ajarin lukis, tapi anak-anak itu diberikan sesuatu yang baru buat mereka, sehingga mereka punya wawasan baru tentang potensi mereka yang tadinya mereka tenggelam karena HP, yang mereka bisa menemukan kembali. Karena kan di sekolah masih ada dong gambar lah. Ada, ya, tapi nggak intens emang. Iya, karena dengan pelajaran sibuk dengan pelajaran lain, sehingga pelajaran gambar itu jadi seolah
dalam tanda kutip kiri barangkali. Iya, itu hanya beberapa sekolah juga Iya, yang tidak misalnya hanya ada beberapa ekskulnya sekolah. kan, kalau yang ada, yang enggak ya udah nggak ada. Kan, nah itu kemarin saya tanya di anak-anak di Indramayu, di sekolah kamu diajarin nggak? Enggak. Aduh, ya udah kamu belajar aja di sini. Iya, Kayak gitu. iya kayak gitu benar. Warna seperti apa sih yang tepat untuk mepresentasikan kecanduan dan dampak negatif gawai pada anak? Warna yang Warna ya. Kalau warna itu kan apa namanya? style juga ya? Style juga masalah jiwa kita. Tapi kalau ketika kita bicara tentang keprihatinan kita, biasanya warna-warna itu ya warna-warna yang kusam, warna-warna ya bukan yang cerah. Iya. Kan kalau kamu bikin warna-warna yang cerah, akhirnya secara tidak langsung kamu tetap mewakili kecerahan anak-anak itu, padahal kita ingin mengungkapkan tentang keseraman ya, keprihatinan kita terhadap terhadap anak-anak yang saat ini sudah sangat terpengaruh dengan HP gadget gitu. Ini saya ambil contoh karya saya. Saya bukan nggak bisa warna cerah, saya bukan nggak bisa warna, tapi saya ingin mengungkapkan perasaan saya tentang kehidupan masyarakat itu, sehingga yang muncul ya rasa itu warna-warna jiwa saya yang suram, yang gelap, yang apa namanya juga penuh warna gitu. Karena saya ingin mengangkat karya saya mewakili itu, suasana itu. Ini saya cerita, satu waktu saya pameran di Mitra Budaya, waktu itu pameran bersama. Kebetulan yang buka itu Profesor Watasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Falsafah. Nah, kebetulan setiap pameran kalau ada saya Bapak, kebetulan ada beliau, ya beliau langsung tarik saya, Pusakawi, mana saya kamu? Ini Pak selalu warna suram. Ya saya bilang, saya mewakili perasaan saya, keprihatinan saya terhadap apa yang saya lihat, yang saya rasakan. Sehingga yang muncul adalah ya warna-warna saya. Bahwa di alam itu warnanya cerah, ya ini alam gitu loh. Dunia anak itu kan pasti, misalnya kita bikin ilustrasi buku anak itu kan pasti warna-warna cerah kita pakai ya, warna-warna yang ceria, warna-warna. Tapi kan kita tidak sedang menceritakan keprihatinan kita di buku itu, ya kan, di ilustrasi itu, tapi kita mengungkapkan keprihatinan kita. Jadi kembali lagi, warna itu adalah warna jiwa kita. Seperti apa kita sebagai penulis menanggapi suasana itu, suasana yang dari sekarang. Sehingga warna itu ya warna-warna yang warna-warna jiwa kita, keprihatinan kita. Jadi jangan lagi ada warna yang cerah-cerah di situ gitu, karena nanti ini bukan menceritakan dunia anak-anak, permainan anak-anak gitu. Jadi kita mengungkapkan keprihatinan. Tadi saya lihat contoh karya kamu kan senang semua ya, senang semua gitu ya kan, ceria-ceria, makanya saya bilang lebih kepada ilustrasi anak, gambar anak gitu kan. Ada visualnya dia di penjara, tapi kiri kanannya warna cerah. Gitu. Ya, jadi seperti ada kontradiktif juga di situ gitu ya. Konsisten aja dengan warna itu, bahwa kita mengungkapkan keprihatinan kita bahwa ya itu pas warna itu warna-warna. Sebenarnya tuh ini pertanyaan Bapak kan ngomong banyak tuh, jadi pertanyaan tuh banyak yang agak kejawab juga gitu. Jadi nyambung gitu ya sebenarnya tuh. Udah jadi kayak nyambung. Mahasiswa dari Undip dia siapkan 15 pertanyaan. Ketika dia tanya satu pertanyaan udah kejawab ini, terus setelah saya berhenti apa lagi? Udah nggak ada Pak, udah semua terjawab. Iya, jadi kan banyak nih cerita aja. Iya udah itu, jadi udah ada yang masuk. Tapi gitu. Kalau misal ada yang ingin diisi nggak apa-apa gitu, kita ini aja. Siapa tahu dari jawaban-jawaban saya itu bisa menambah sesuatu yang baru. Nggak apa-apa gitu, tanya aja.
Ini kalau misalnya apakah karya seni lukis dapat berperan sebagai media edukasi bagi masyarakat mah bisa ya? Ya, Pasti sangat bisa itu iya mah kan, ya. sangat bisa karena di dalam seni lukis itu ada yang namanya tujuannya ya, tujuan komersil, Betul. tujuan apa namanya apresiasi, ada tujuannya itu Kritik-kritik ya edukasi ya, Mm. kita ambil yang edukasi. Oh iya, Itu edukasi. sangat memungkinkan gitu loh, karena dengan bahasa visual, bahasa gambar, bahasa lukis itu justru anak-anak bisa lebih mudah mencerna gitu. Jadi apa namanya, otak dia itu lebih mudah mencerna visual itu daripada kita memberikan pertanyaan-pertanyaan secara naratif, misalkan secara angka-angka. Karena otak kreativitasnya akan berbicara gitu. Mungkin selama ini dia disajikan dengan angka-angka misalkan, tapi ketika masuk visual dia akan lebih mudah itu karena imajinasinya berkembang gitu. Bahkan ya saya bilang tadi, dengan seni lukis itu akan sangat memungkinkan untuk menjadi media edukasi, termasuk film, termasuk teater, tari dan sebagainya. Pokoknya seni itu salah satu media edukasi yang sangat efektif sebenarnya. Di film misalkan contoh si Unyil. Iya benar. Ya. Nah, yang baru. Anak-anak kita kan nggak pernah masuk pabrik paku misalkan, pabrik pensil misalkan, pabrik ini. Dengan adanya laptop si Unyil, kita tahu ya. Orang jadi tahu, oh begitu ya cara bikin paku, oh iya begitu ya cara bikin pensil, oh bikin ini, oh begitu ya caranya gitu. Iya. Dan jadi kan itu, dan bergeser kan, kalau dulu kan Unyil ya bicara tentang hari-hari ya, kejadian hari-hari dengan kehidupan anak-anak gitu kan. Tapi ketika eranya sudah bergeser, sudah ada yang namanya laptop teknologi, masuklah yang namanya laptop si Unyil kan mengimbangi sebenarnya. Nggak ketika ceritanya pun dirubah, ya kan? Dirubah artinya Unyilnya masuk ke pabrik-pabrik misalkan industri untuk menceritakan tentang proses pembuatan sesuatu produk gitu. Jadi masyarakat, oh iya ya gitu ya ternyata ya. Jadi dengan film itu masyarakat jadi paham gitu. Apalagi misalkan dengan seni lukis itu yang tidak membutuhkan teknologi untuk menyampaikan, ya kan. Cuma ya kalau kita sebagai seniman tidak terus memasyarakatkan seni lukis ini, akhirnya juga masyarakat nggak paham. Itulah kembali tanggung jawab kita sebagai seniman lukis harus berikan edukasi masyarakat. Dan ini saya lakukan itu kan, bertahun-tahun saya lakukan itu supaya lukisan ini nggak dipandang seperti secara eksklusif aja, tapi mereka bisa gitu loh masuk ke ruang-ruang kehidupan mereka. Yang orang yang nggak ngerti seni juga nggak tadi ngerti, tahu. gitu. Kan kayak saya emang kayak karena pameran tuh kayak bener-bener eksklusif banget ya, jarang-jarang orang yang ke pameran. Pameran untuk masyarakat mana? Ya orang yang datang juga orang-orang yang tahu, kan, yang orang tertentu gitu loh. Tapi kalau masyarakat biasa susah. Iya, nggak tahu gimana itu ya, pameran. Mereka nggak salah karena memang sebagai seniman kurang memberikan edukasi kepada masyarakat. Itulah salah satu tanggung jawab moral kita sebagai seniman, mengedukasi masyarakat ya mereka paham gitu. Ya kita nggak bisa menghakimi aja kan. Iya benar. Benar-benar. Nah ini jadi menurut Bapak tuh gimana sih respon audiensnya nih pas kalau ngelihat karya dengan tema isu anak-anak ini, kira-kira nanti saya gini, ketika kita sajikan dengan media yang lain, pasti masyarakat akan merespon dengan sangat-sangat positif ya. Bahkan mungkin mereka bisa terkaget-kaget yang selama ini mereka nggak lihat, tiba-tiba seniman atau kita sebagai pelukis bisa ungkapkan dengan sisi yang berbeda gitu. Kan kalau misalkan dengan media audiovisual, film atau video itu
untuk udah biasa buat mereka, tapi kita ungkapkan dengan secara semiologis yang mungkin tidak terungkap di situ, dan mereka bisa melihat itu. Dan saya melihat ini akan sangat direspon sekali gitu. Dan ya itu tadi, ketika mereka melihat karya kita dan menyentuh dengan persoalan-persoalan mereka, ini pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Dan selama ini juga akhirnya kan nggak banyak karya-karya yang tidak tersentuh dengan kehidupan masyarakat ya, sehingga ya orang jadi bisa. Tapi ketika selalu karya itu mengungkapkan tentang persoalan masyarakat ya, oh iya ya, ada pertanyaan-pertanyaan di dalam, oh iya ya, wah gua ingat nih waktu ini, saya ini karya saya ke Kampung Nelayan misalkan, ini mereka jadi memori mereka tuh, oh iya gua pernah kesini, oh pernah gini. Jadi kan itu respon gitu. Bahkan saya pameran di Tanjung Priok, saya bilang itu, sampai ibu-ibu itu atau anak-anak bahkan masyarakat itu, Pak, ini dulu nih rumah saya seperti ini. Saya nggak tahu gue seperti itu. Ya rumah saya tuh tapi lama kosong, terus kita pindah. Nah konon katanya rumah itu ada hantu, jadi saya melihat lukisan batu ngeri gitu, kayak ada hantunya gitu. Itu responnya karena itu memori dia kan, memori mengenang apa yang ada pernah mereka ini. Gara-gara pemulung atau segala macam. Pak, saya hampir tiap hari Pak lihat pemulung itu. Pak, saya tiap hari loh lewat danau banyak memancing. Apa sih Pak? Banyak memancing yang depan. Sebenarnya bukan memancingnya, kan sebenarnya di situ ada persoalan gitu. Persoalan kehidupan. Yang mancing-mancing itu bukan masalah ikan ya. Pasti dia ngabisin waktu ya. Kalau dia mau cari ikannya ke pasar. Ya, tapi kan ada masalah besar yang dalam diri mereka itu yang mereka tumpahkan di mancing. Kegiatan mancing yang bengong lama. Bahasa saya itu meluruskan otaknya, meluruskan perasaannya, apa segala macam. Iya kan? Bisa seharian loh. Iya. Berapa gelas kopi, berapa bungkus itu. Padahal bukan lagi nilai rupiahnya, tetapi ketika mereka bahkan satu hari nggak dapat ikan pun biasa aja deh. Bahkan ada yang dapat ikan, setelah dapat ikan saya lihat dia nggak bawa gitu. Dikasih kadang ya, yang penting keasikannya itu ya. Temennya atau itu. Karena itulah saya selalu tertarik dengan saya sendiri nggak hobi mancing, tapi saya lihat orang memancing itu banyak cerita gitu loh. Mereka dalam diamnya itu seolah-olah ingin berkisah tentang kehidupannya di sini. Nggak panas, nggak hujan, pokoknya tetap mancing. Dan itu mereka merasakan sesuatu yang luar biasa kan di sini. Apalagi mereka dapat, itu seolah-olah mereka mendapat ide baru, bukan dapat ikan gitu loh, dapat gagasan baru, dapat ide baru. Wah nanti kalau pulang saya harus begini kan gitu kan. Jadi bukan persoalan ikan. Kalau persoalan ikan beli di pasar aja. Iya kan. 20.000 udah dapat ya kan. Benar. Oke, bayar memancingan aja udah mahal kadang. Ke warteg aja kan beli ikan gitu. Dengan 14.000, 15.000 dapat makan ikan kan. Tapi kan ikan itunya gitu. Beda lagi misalkan dia nelayan. Ya kan, kalau nelayan memang mencari buat nafkah ya, buat nafkah ya kan. Beda lagi kan. Dan itu juga banyak perjuangan di situ kan. Bagaimana dia mengarungi lautan, meninggalkan keluarga, panas, hujan, badai, bahkan boleh saya bilang itu nyawanya pun itu dipertaruhkan hanya untuk mendapatkan ikan. Artinya ikan itu artinya nafkah kan gitu kan. Itu yang saya ungkapkan itu. Iya. Jadi Bapak mah sering ngambilnya ini ya, isu-isu sosial ya. Kan persoalan sosial itu bukan hanya persoalan misalkan kaya miskin, masalah politik, masalah ini, enggak kan. Persoalan sosial itu kan persoalan hari-hari aja. Iya benar. Misalkan bagaimana sehari-hari aja ya. Tentang petani menjemur
Tadinya pun itu kan sebenarnya nggak main-main gitu loh. Ketika saya habis mutusin itu, makan satu biji nasi pun itu saya rasanya, aduh, kok nggak menghargai banyak mereka panas-panasan, Iya, keringat apa segala macam, jemur, ya kan? ngegiling ya. Terus kok buang-buang nasi kan gitu kan? Jadi ada semacam introspeksi buat diri saya juga. Gitu. Itu kan persoalan sosial juga. Dan mereka akhirnya mereka pun bekerja itu bukan sawah mereka pun hanya diupah, ya kan? Upahnya juga nggak seberapa, tapi mereka harus panas, dingin, becek, apa segala macam, hujan, bahkan terancam oleh petir dan sebagainya kan gitu kan? Itu persoalan-persoalan yang menarik gitu bagi kita. Jadi bukan sawahnya, bukan ininya lagi, tapi ada persoalan besar di sini dari Indonesia. Diungkapkan dengan karya lukis Nah, kembali kepada karya kamu, ada persoalan besar di kehidupan anak-anak ini yang kamu harus ungkapkan dengan karya lukis kamu. Dan saran saya bahwa kamu mengalir aja, terus mengalir, jangan ada kekakuan, terus aja mengalir ininya gitu. Jadi saya ambil ini, saya baru ingat, tiba-tiba ingat. Coba kamu lihat di Google Sujana Kerton. Sujana Kerton. Sujana Kerton. Dia adalah pelukis Bandung. Itu seniman pelukis Indonesia senior. Ya. Sebentar. Sujana Kerton. Saya tiba-tiba ingat. Oh, ini ada nih Sujana Kerton. Nah, oh, lihat karyanya. Perempuan apa sih? Laki-laki. Oh, ini bajunya kayak Laki-laki. oh, iya. Lihat karyanya. Nah, itu kau bisa apa namanya mengacu terhadap menjadi referensi lah buat karyanya gitu. Karena dia mengungkapkan dengan cara naif kan ya. Dan kita nggak lihat lagi itu anatominya, maka itu pokoknya semua dalam satu format kanvas yang besar. Itu dia bercerita aja gitu tentang tentang kehidupan hari-hari gitu. Ada anak-anak, ada tukang beca, ada kehidupan di pasar, apa segala macam. Dan dia dengan ini gitu, dengan entengnya dia ungkapkan semua itu. Jadi nggak ada beban, karena itu adalah bagian dari kehidupan kita sendiri gitu. Iya. Gitu. Jadi nanti coba dilihat lagi, mungkin itu bisa menjadi acuan referensi tambahan lagi ya. Sebagai cara mengungkapkan daripada kamu terjebak kepada ilustrasi buku anak-anak atau poster anak-anak kan gitu kan. Ya, mungkin lebih sering ngelihat yang kayak gitu kali. Betul, jadi kebawa supaya ini dan ya saya selalu bilang di alam atau di luar itu bukan berapa jumlah karyanya, bukan berapa besar formatnya, tapi semuanya melakukan kita aja gitu. Terus. Makanya saya lakukan itu terus gitu, supaya enak gitu, ngalir aja gitu. Iya benar. Kan mengalirkan pikiran dan perasaan kita ditumpahkan dengan tangan itu nggak mudah kan? Iya benar. Nggak mudah gitu. Nggak semua bisa juga. Karena apa yang kita pikirkan dengan yang kita rasakan beda, sehingga tangan pun akhirnya nggak bisa mengerjakan gitu. Kadang udah ada di otak nih, kan segitiga, segitiga kan. Imajinasi atau pikiran atau apa yang ada di kepala kita, perasaan yang dibilang sense of art itu, dan skill. Iya. Nggak bisa salah satunya gitu. Kalau hanya bicara sama skill, ya skill aja yang muncul, tapi kehilangan gagasan sama feel of art-nya. Atau misalkan salah satunya, tapi nggak punya gagasan. Jadi ketiga-tiganya harus seimbang ya. Dan itu butuh proses latihan terus-menerus. Gak usah jauh-jauh, sekitar kita aja ada anak-anak. Ya. Bahkan mahasiswa saya pun saya sebenarnya sarankan mereka seperti itu, ya kan? Supaya apa? Supaya terlatih gitu, menyalurkan imajinasi dan perasaan skill yang ada.
Oh terserah nanti akhirnya mereka mau pakai digital itu urusan nanti. Yang Iya. penting mereka bisa Menuangkan itu. ya, menuangkan apa yang di pikirannya. Saran saya buat Amire seperti itu. Jadi apa namanya, coba lebih Tuangkan lagi ya. fleksibel aja bekerjanya.